Informasi dan Komunikasi. Yang terhormat Ibu Dosen Indri Rahmawati, berkat bimbingan beliau, kami dapat menyelesaikan tugas analisis sesuai waktu yang tentu. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil analisis sistem informasi dan sistem komunikasi dari organisasi perusahaan NR Mobilindo berdasarkan pernyataan narasumber yang bersangkutan. Kelompok kami terdiri dari anggota saya 019102. Saya Alia Maharani dengan NPM 10080019373. Dan saya Gali Kusuma Prawira dengan NPM 10080018410. Saya Muhammad Taufik Fauzan dengan NPM 10080017372. Saya Faizi Prayogi dengan NPM 10080018235. Organisasi. Organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organisasi. Menurut Max Weber, organisasi adalah suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tersebut. Organisasi juga merupakan sebuah sistem sosial yang sangat kompleks jika dilihat melalui jenis, peringkat, bentuk, dan jumlah interaksi yang berlaku. Proses dalam organisasi adalah suatu faktor yang penting dalam tercapainya fungsi organisasi yang efektif. Salah satu proses yang akan selalu terjadi dalam organisasi apapun adalah proses komunikasi. Melalui organisasi terjadi pertukaran informasi, gagasan, dan pertukaran pengalaman. Mengingat peran yang sangat penting dalam menunjang kelancaran berorganisasi, maka perhatian yang cukup perlu dicurahkan untuk mengelola komunikasi dalam organisasi. Dalam tugas analisis ini, kelompok kami akan menganalisis organisasi perusahaan dari NR Mobilindo. Organisasi perusahaan sendiri adalah salah satu organisasi yang didirikan seseorang atau sekelompok orang, bisa juga badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan melakukan kegiatan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. Suatu perusahaan didirikan dengan membangun visi dan misi guna mencapai tujuan yang telah dibuat. Dalam mencapai tujuan tersebut, pasti terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah faktor sumber daya. Sumber daya yang ada di dalamnya seperti sumber daya manusia. NR Mobilindo adalah salah satu perusahaan sebagai contoh organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Perusahaan ini bergerak di bidang otomotif dengan mendirikan showroom jual beli mobil second sejak tahun 1992 di Kota Bandung. Seiring berkembangnya teknologi yang semakin maju, manusia sudah memasuki era media digital dalam membantu melakukan kegiatan sehari-hari termasuk pada perkembangan ekonomi. Hal itu menjadi landasan yang dilakukan pemilik baru untuk memanfaatkan media sosial dalam menjalankan bisnisnya. Sehingga pemasaran dilakukan secara lebih luas melalui beberapa media sosial, khususnya Instagram dengan nama Customer ID, dan media sosial lainnya yang berbasis aplikasi jual beli. Usaha ini dijalankan oleh Bapak Haji Ali sebagai pemilik sekaligus investor yang menjalankan bisnisnya secara pribadi. Sebelum menjulang kesuksesannya seperti ini, ia memulai usahanya seperti individu dengan memanfaatkan mobil yang diberikan oleh orang tuanya dan dipasarkan untuk dijual. Keberhasilan menjual mobil pemberian orang tuanya tersebut menjadi awalan karirnya sebagai penjual mobil. Hingga pada tahun 2019, kabar duka menyelimuti perusahaan tersebut dengan wafatnya pemilik sekaligus pendirinya, sehingga posisinya harus digantikan dan diteruskan oleh anaknya. Beginilah struktur organisasinya sekarang. Muhammad Ali sebagai investor, Muhammad Raihan sebagai owner, Susanti
sebagai keuangan, Uga sebagai marketing, Auli sebagai HR, Didin dan Boy sebagai mekanik. Adapun permasalahan komunikasi organisasi di perusahaan NR Mobilindo berdasarkan observasi yang dilakukan dalam organisasi perusahaan tersebut mengenai komunikasi organisasi yang dilakukan, didapatkan informasi bahwa komunikasi organisasi yang terjadi masih mengalami permasalahan. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam menciptakan komunikasi organisasi yang positif pada perusahaan NR Mobilindo. 1. Kurangnya komunikasi antara atasan dan karyawan. 2. Kurangnya komunikasi yang baik antara karyawan lama dan karyawan baru terkait job description. Dalam kasus miskomunikasi antara karyawan lama dan karyawan baru, yang terjadi adalah karyawan lama lebih paham mengenai pekerjaan dan karyawan baru masih minim informasi mengenai job description yang menjadi tanggung jawab mereka. Kesenjangan tersebut berdampak pada timbulnya miskomunikasi dikarenakan pekerjaan yang kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga karyawan baru tidak jarang melakukan kesalahan yang akhirnya menimbulkan kesan senioritas negatif antara karyawan. Permasalahan tersebut turut berdampak pada pembagian tugas dalam mengerjakan job description yang dirasakan tidak adil oleh karyawan baru. Selain itu, miskomunikasi masih sering terjadi dalam penentuan jadwal kerja maupun jadwal libur karyawan yang kerap menimbulkan konflik kecil antara karyawan. Selanjutnya, penyebab terjadinya permasalahan komunikasi organisasi. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan mengenai komunikasi organisasi di dalam organisasi perusahaan NR Mobilindo, diperoleh informasi bahwa komunikasi organisasi yang terjadi berjalan tidak efektif. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut. 1. Minimnya komunikasi antara atasan dan karyawan. 2. Miskomunikasi berkaitan dengan job description antara karyawan lama dan karyawan baru. Dan selanjutnya, yang terakhir, miskomunikasi berkaitan dengan jadwal kerja dan libur karyawan. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di dalam organisasi perusahaan RR Mobilindo, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan komunikasi organisasi yang terjadi ada 3 upaya. Yang pertama, atasan lebih intensif dalam menjalin komunikasi kepada seluruh karyawan yang ada di perusahaan guna menciptakan komunikasi yang lebih baik. Yang kedua, memberikan briefing kepada seluruh karyawan guna menumbuhkan komunikasi yang lebih positif dan meningkatkan teamwork di dalam bekerja. Yang terakhir, mempertegas peraturan dan aktualisasinya yang terkait dengan pembuatan jadwal kerja dan libur karyawan yang ada di perusahaan. Sistem informasi yang terjadi dalam perusahaan RR Mobilindo, seperti yang dijelaskan sebelumnya, komunikasi organisasi pada perusahaan RR Mobilindo terjadi secara internal antara karyawan dengan atasan, sebagai pelaku komunikan maupun komunikatornya dengan tujuan bertukar gagasan secara horizontal dan vertikal. Selain itu, merujuk pada pernyataan narasumber, perusahaan tersebut pun melakukan interaksi berupa proses menerima, memberikan, dan menafsirkan informasi yang terjadi secara eksternal melalui komunikasi verbal dan nonverbal, satu arah maupun timbal balik yang dilakukan oleh organisasi perusahaan kepada relasinya atau lingkungan yang terikat. Kesimpulannya, komunikasi dalam sebuah organisasi merupakan hal yang sangat penting dan menjadi seringkali kendala dalam suatu organisasi. Contohnya pada perusahaan otomotif Mobilindo, terdapat beberapa faktor seperti kurangnya komunikasi antar pegawai, komunikasi antara pegawai baru dan lama mengenai job description-nya. Faktor ini disebabkan oleh minimnya komunikasi serta miskomunikasi.
Sarannya, hal tersebut dapat diatasi dengan memperbaiki komunikasi antar pegawai secara intensif agar tercipta komunikasi yang baik, serta dilakukan briefing agar tidak ada miskomunikasi. Yang terjadi yang terakhir adalah dengan memperketat dan mempertegas aturan yang berlaku. Demikian presentasi serta beberapa hal yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan. Sebelumnya, saya perwakilan dari kelompok memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Sekali lagi saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.